Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Bernadir, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran metode diskusi. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran metode diskusi. Berikut beberapa rangkuman yang kami rangkum tentang pembelajaran metode diskusi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampung keputusan bersama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran diskusi. Berikut beberapa jenis metode pembelajaran diskusi yang kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu diskusi kelas. Diskusi kelas adalah diskusi yang beranggotakan seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Artinya, guru tidak membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang kedua yaitu diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah diskusi yang berlangsung di kelompok-kelompok kecil yang ada di dalam kelas. Sebelum kegiatan diskusi berlangsung, guru akan membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil beranggotakan 3-5 orang. Setiap kelompok akan diberi permasalahan yang berbeda-beda, namun masih dalam ranah materi yang sama. Yang ketiga, yaitu simposium. Simposium merupakan metode mengajar yang membahas satu permasalahan untuk diulas dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dengan adanya simposium, diharapkan peserta didik akan mendapatkan wawasan yang lebih luas. Yang keempat, yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi yang melibatkan beberapa panelis. Dalam hal ini, peserta didik hanya bisa mendengarkan para panelis yang sedang berdiskusi. Selanjutnya yang kelima, seminar. Seminar adalah metode mengajar yang berupa pertemuan dengan banyak anggota. Pertemuan tersebut membahas suatu permasalahan yang diselesaikan secara diskusi atas bimbingan ahlinya. Yang keenam yaitu lokakarya. Lokakarya merupakan pertemuan lanjutan dari seminar. Pada lokakarya, masalah yang dibahas lebih spesifik sehingga bisa langsung dikembangkan menjadi sebuah solusi, bahkan menjadi suatu produk. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Berikut kami rangkum beberapa kelebihan dan kelemahan metode diskusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan metode diskusi. Berikut kami merangkum beberapa kelebihan daripada metode diskusi. Yang pertama yaitu merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang terakhir, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua yaitu kelemahan dari metode diskusi. Berikut adalah beberapa kelemahan daripada metode diskusi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Yang terakhir, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah metode diskusi, di mana langkah-langkah metode diskusi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu langkah persiapan. Berikut beberapa langkah untuk mempersiapkan sebuah metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik. Yang keempat, menyiapkan berbagai peralatan penunjang yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu langkah pelaksanaan.
Berikut beberapa langkah untuk melaksanakan metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Yang keempat, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antara kelompok dan guru. Yang terakhir yaitu langkah penutup. Berikut beberapa langkah untuk menutup metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting. Yang kedua, mengadakan mini post-test pada peserta didik untuk menguji tingkat kepahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya diskusi disertai feedback dari peserta didik. Ya, demikianlah sebuah materi yang sempat saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.